terakhir itu peranan bakteri. Yang pertama tuh Archaebacteria. Mendengar kata Archaebacteria apa yang terlintas di kepala, di pikiran Ananda? Bakteri. Purba. Ada yang tahu apa arti dari kata Archaebacteria? Archae dan bakteria. Dia ada dua kata, archae dan bakteria. Ada yang tahu artinya apa? Karena ini materi baru, mungkin Ananda baru mendengarkan juga itu apa Archaebacteria. Archae itu berasal dari bahasa Latin yang berarti purba, sedangkan bakteri adalah bakteri. Jadi dapat disimpulkan bahwa Archaebacteria adalah bakteri purba yang hidup di tempat-tempat ekstrim. Kira-kira tempat-tempat ekstrimnya itu Ananda ada yang tahu? Tempat-tempat ekstrim hidup Archaebacteria? Di tempat yang banyak garam. Terus? Daerah berapi. Daerah gunung berapi. Hutan tropis. Tika ada pendapat? Sama? Oke. Jawaban Ananda semua ada hampir benar, yaitu dia tuh hidup di tempat-tempat yang ekstrim seperti di kawah gunung berapi, air panas, asam, atau tempat garam tinggi. Berikut adalah gambar bakteri yang hidup di lingkungan-lingkungan ekstrim seperti ada Metanogenium, Metanobacterium. Itu merupakan salah satu contoh dari Archaebacteria yang hidup di tempat ekstrim. Nah, berdasarkan di tempat ekstrim ini dia juga ada klasifikasi. Ada yang tahu klasifikasi Archaebacteria yang hidup di berdasarkan tempat hidupnya? Tofil? Ada lagi? Apa? Termoacidofil. Nah, betul. Berdasarkan tempat hidupnya yang ekstrim tersebut, Archaebacteria terdiri ada 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada metanogen, ada halofil, dan ada termoacidofil. Kira-kira dari namanya ini ada yang tahu nggak ciri-cirinya? Seperti metanogen itu memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri khususnya itu tempat hidupnya itu. Ada yang tahu? Menghasilkan metana. Selanjutnya ada yang tahu apa lagi ciri-cirinya? Hidup di cairan aerob. Nah, betul. Ada lagi? Yang metanogen ini berperan dalam membantu pencerdasan hewan yang mengkonsumsi selulosa. Nah, tapi bakteri yang metanogen ini juga dapat menimbulkan kerugian jika gas metana itu terlalu banyak, jadi nanti menimbulkan efek rumah kaca. Nah, betul. Jawaban Tika dan Tika tadi sudah hampir benar atau untuk Tika dan Tika. Kita akan menjelaskan sedikit mengenai metanogen. Metanogen ini adalah bakteri yang menghasilkan gas metana. Namun untuk seperti yang dikatakan oleh Tika, jika dia menghasilkan kelebihan gas metana akan mengakibatkan efek rumah kaca. Selanjutnya itu ada halofil. Halofil ini dia hidup pada garam yang tinggi, yaitu optimal garamnya itu 20% seperti pada air laut. Contohnya ada Halobacterium halobium. Dan yang terakhir ada termoacidofil. Termoacidofil ini adalah bakteri yang hidup di lingkungan yang sangat panas dan asam seperti pada gunung berapi. Kondisi optimum pertumbuhan pada suhu 60 sampai 80 derajat Celcius dengan pH 2 sampai 4. Kira-kira dari klasifikasi ini Ananda ada yang bisa menyimpulkan ciri-ciri dari Archaebacteria ini? Kan tadi kayak hidupnya di tempat ekstrim. Tika boleh? Nah, tadi kan berdasarkan yang sudah sebelum tadi, Iya. ciri-ciri Archaebacteria itu yang pertama ukuran tubuhnya tuh kecil lah, antara 0,1 sampai 15 mikron. Iya. Lalu Archaebacteria ini rata-rata untuk habitat atau hidupnya itu di lingkungan yang ekstrim. Lalu bersifat anaerob. Nah, juga dapat hidup di sampah, tempat-tempat ekstrim, halofil ekstrim, lingkungan yang
kantong plastik pada suhu panas dan lingkungan yang asam. Itu sudah. Ya, terima kasih kepada Atika. Ibu akan lebih menekankan ciri-ciri dari Archaeobacter ini. Yang pertama tentunya itu ukuran tubuhnya itu kecil, yaitu hanya antara 0,1 sampai 15 mikron saja. Sedangkan hidupnya di lingkungan ekstrim seperti yang tadi di tempat panas, suhu garam tinggi, dan di kawah gunung berapi, dan bersifat aerob serta dapat hidup di tempat sampah atau tempat-tempat kotor. Yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bakteria, eubakteria. Kira-kira dari kata eubakteria ini ada yang tahu arti dari eubakteria ini? Dia ada dua kata, terdiri atas kata eu dan bakteria. Ya, Wika? Bakteri sejati. EU yang artinya sejati, Bu. Betul. EU sejati, sedangkan bakteri adalah bakteri. Jadi dapat disimpulkan eubakteria ini adalah bakteri sejati yang hidup berdampingan dengan kita saat ini. Dari pengertiannya, ada yang tahu ciri-ciri dari eubakteria ini? Berukuran Berukuran kecil, tidak berklorofil, tidak berklorofil, tidak punya variasi, tidak memiliki membran inti, atau disebut juga yang variati. bentuknya bermacam-macam. Nah, kalau dia bergerak itu menggunakan flagel atau lidi, Bu. Betul. Dari yang telah disebutkan oleh Tika dan Wika tadi, apakah Daus bisa mengulang ya ciri-ciri dari eubakteria ini? Ukurannya kecil, ya, tidak memiliki gejala. dan lebih bisa, Yang ketiga, alatnya berupa flagel dan atau ya. Terakhir, yang terakhir itu bakteri yang sudah disebutkan daripada aktif. betul. Terima kasih kepada Anda semua, untuk kita semua. Kemudian Anda katakan bahwa yang pertama ciri khusus dari eubakteria ini adalah ukurannya kecil, yaitu hanya 1 sampai 5 mikron. Sedangkan untuk tubuhnya itu tidak ada berklorofil dan bentuknya bervariasi serta tidak memiliki membran inti atau disebut juga dengan prokaryotik dan bersifat uniseluler. Yang terakhir kita akan mempelajari mengenai peran-peran bakteri. Menurut Anda ada berapa peran bakteri dalam kehidupan kita? Secara umum ya, Daus. Ada yang menentukan, ada yang merugikan. Ya, ada yang bisa menjelaskan apa saja contoh-contohnya yang menguntungkan dan yang merugikan tersebut? Seperti yang Ibu kasih di pengantar tadi, itu menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan ya. Wika? Ini kayak Lactobacillus casei. Itu perbuatan keju ya, Bu? Ya betul. Ada lagi? Kayak di proses panas itu berperan dalam apa namanya itu? Pertumbuhan subur tanah. Tanaman. Pada tanah. Acetobacter bermata cuka. Ya. Ya. Bacillus obat di mana? Yang menguntungkan banyak sekali. Sedangkan yang untuk merugikan ada yang tahu Anda, Ibu? Penyakit. Betul. TBC itu kira-kira bakteri apa yang menyebabkan? Betul sekali, anak-anak Ibu. Ibu akan menjelaskan dari yang telah Anda sebutkan tadi, yaitu peran-peran. Bisa fokusan Anda. Peran-peran bakteri yang menguntungkan itu sangat banyak sekali, terutama pada bidang makanan, minuman, industri, bahkan sampai ke pakaian. Yang untuk secara umumnya itu kita akan pelajari saja yang tentang makanan dan minuman, terutama yang seperti Azobacter itu pembuatan cuka, sedangkan untuk Lactobacillus casei itu adalah pembuatan apa tadi? Lactobacillus casei Keju. keju. Betul. Sedangkan yang untuk merugikan itu juga banyak, terutama tuh pada penyakit-penyakit kulit yang langsung bisa ditularkan melalui hanya gesekan kulit, seperti ada TBC itu di paru-paru. Sedangkan yang kulit itu seperti penyakit rabusia yang disebabkan oleh Treponema pertenuen. Selanjutnya hanya itu pengantar materi dari Ibu. Selanjutnya pembelajaran kita pada hari ini dilanjutkan dengan kerja kelompok. Ibu akan memberikan LKPD kepada Ananda. Untuk itu kita membagi 2 kelompok. Wika dan Tika sekelompok,
kelompok 1 dari Dwi dan Firdaus itu kelompok 2. Gabung untuk LKPD. Ibu Ana kembalikan satu ke kelompok saja ya. Kelompok 1, 2. Sebelumnya apa iya? Kok murid-muridnya di sini? Baik, sebelum Ananda mengerjakan LKPD, Ibu akan memberikan petunjuk atau langkah-langkah dalam mengerjakannya itu. Yang pertama itu sudah pasti Ananda mengisi identitas yang ada di LKPD. Yang kedua, ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu merumuskan masalah, di mana Ananda membuat perumusan masalah dari redaksi yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya itu merumuskan hipotesi, yaitu Ananda menjawab pertanyaan sementara atas perumusan masalah yang telah Ananda buat. Dan selanjutnya itu ada mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu bisa Ananda mencari data atau jawaban atas jawaban yang sementara tadi, bisa melalui buku atau internet. Yang selanjutnya itu ada menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini itu membandingkan hasil jawaban sementara Ananda tadi dengan data yang telah dapat dari berbagai sumber. Dan yang terakhir itu membuat kesimpulan dari redaksi yang telah diberikan. Dan selanjutnya yang terakhir ada satu kelompok yang akan tampil mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, untuk itu masih ada, apakah ada pertanyaan dari Ananda mengenai LKPD yang telah diberikan? Masih ada pertanyaan di sini? Oke, untuk itu Ibu akan mengasih waktu 30 menit, cukup kan? 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Baik Ananda, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD yang telah diberikan? Atika, apakah ada kendala? Kelompok Daus ada kendala? Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Nanti kelompok siapa yang mau tampil ke depan? Kelompok Daus, maju Daus. Oke. Karena Daus mau tampil, kelompoknya Ibu kasih aplaus 5 ya. Iya. Oke, untuk kelompok 2 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 silakan ya, kalau ada yang beda nanti boleh ditambahkan. Ayo, segera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu yang pertama yaitu mengenai gambar-gambar yang ada di LKPD. Pertama, gambar yang pertama itu adalah penyakit kulit akibat dari bakteri. Yang mana penyakitnya itu adalah impetigo yang disebabkan oleh Streptococcus pyogenes dan Streptococcus aureus atau kombinasi keduanya. Kedua bakteri tersebut diketahui dapat menimbulkan kelelahan atau penyebab luas di dalam jaringan melalui produksi beberapa bahan ekstraseluler. Yang selanjutnya itu adalah produk makanan yang merupakan hasil dari penggunaan bakteri pada pengolahan makanan, di mana menggunakan bakteri Lactobacillus st. Dari gambar ini dan kita dapat mengetahui bahwa bakteri dapat berperan sebagai berperan baik dan juga berperan buruk bagi kehidupan. Yang mana untuk gambar yang saat ini seperti yang dijelaskan di awal merupakan peranan buruk bakteri dalam kehidupan dan juga merupakan peranan baik bakteri dalam kehidupan. Baik, dari yang dikatakan oleh kelompok 2, apakah ada perbedaan atau tambahan dari kelompok 1? Sama? Baik. Terima kasih kepada kelompok 2, silakan duduk kembali. Oke. Dari yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, benar sekali bahwa yang redaksi gambar pertama itu merupakan peran merugikan dari virus yang menyebabkan penyakit kulit, sedangkan yang
Baik Bu. Ya. Hari ini kita belajar tentang archaebacteria dan eubacteria. Ya. Nah, tadi kalau archaebacteria itu merupakan bakteri yang hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Ya. Dari yang kadar tinggi, yang panas dan segala macam yang berkaitan dengan tempat-tempat yang ekstrim. Ya. Nah, lalu archaebacteria ini ada tadi yang jenisnya holofil, thermoacidofil sama metanogen yang memiliki ciri dan peranan berbeda serta contoh yang berbeda. Lalu yang kedua ada eubacteria. Nah, kalau eubacteria itu adalah bakteri sejati, di mana ciri-cirinya itu dia tidak klorofil, terus tidak bersifat prokaryotik dan bersifat uniselular atau bersatu. Lalu yang terakhir itu molekular, bahwasanya bakteri itu ada peran menguntungkan serta peran merugikan. Nah, kalau peran menguntungkan itu contohnya dalam pembuatan keju itu menggunakan bakteri. Lalu juga dalam pertumbuhan tanaman gitu. Lalu peran yang merugikan seperti dia menyebabkan pengaruh penyakit baik pada manusia maupun tumbuhan. Terima kasih. Apakah ada tambahan kesimpulan dari Ananda? Sama. Jika tidak, Ibu akan merangkum bahwa pada pagi hari ini kita telah mempelajari materi archaebacteria dan eubacteria. Yang pertama itu tentang ciri-cirinya, terus peranannya, dan klasifikasi dari archaebacteria tersebut. Untuk archaebacteria itu merupakan bakteri purba yang hidup di lingkungan ekstrim seperti tadi air panas, tekanan tinggi, atau di hutan hujan tropis. Untuk klasifikasi archaebacteria tersebut juga terbagi atas 3. Ada halofil, metanogen, dan thermoacidofil. Sedangkan untuk eubacteria merupakan bakteri sejati yang hidup secara berdampingan dengan manusia, yang memiliki peran positif dan negatifnya. Yang peran positifnya seperti tadi pembuatan keju, pembuatan roti, dan pembuatan tape. Sedangkan yang negatifnya itu menyebabkan penyakit seperti TBC, penyakit pernapasia, dan penyakit kulit lainnya yang seharusnya kita hindari. Oke. Untuk sampai di sini Anda sudah paham mengenai materi kita pada pagi hari ini? Sudah Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Sudah Bu. Oke. Untuk menambah pemahaman Anda mengenai materi yang telah kita pelajari yaitu archaebacteria dan eubacteria, Ibu meminta Anda untuk mencari struktur bakteri serta fungsi dari bagian-bagiannya tersebut. Bisa Anda bawa pakai gambar ya di print. Dikumpul minggu depan saat pertemuan kita di jadwal yang sama. Oke.